Halo teman-teman, kalian tahu nggak kalau normal sama abnormal dalam psikologi itu beda tipis? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng sama aku, Rifda Nur Akilah. Pertama-tama yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penderita gangguan jiwa bukan orang yang harus ditakuti, dikucilkan, atau dimusuhi. Banyak tuh pemberitaan di media massa tentang penanganan yang nggak sewajarnya dilakukan untuk penderita gangguan jiwa. Misalnya kayak pemasungan. Katanya sih orang dengan gangguan jiwa itu mengganggu orang lain, jadi harus dibatasi gerak hidupnya biar nggak mengganggu. Caranya ya dipasung. Nah, akhirnya kita kan berasumsi nih bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang menakutkan atau mengerikan, sehingga kita harus jaga jarak sama mereka. Kejadian ini memberikan kita gambaran tentang pengertian gangguan jiwa yang salah, sekaligus rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa dan masalah-masalahnya maupun penyikapannya. Kita harus mengubah paradigma tersebut karena bagaimanapun orang dengan gangguan jiwa adalah manusia yang sebenarnya kalau mereka masih bisa memilih, mereka pasti akan memilih menjadi orang normal kayak kita sekarang. Sebenarnya sama kayak sakit fisik, gangguan jiwa juga punya jenis yang bermacam-macam dan tingkat keparahan yang beda-beda. Misalnya, kalau di gangguan fisik kan ada tuh sakit influenza yang bisa sembuh dengan obat peredam sakit dan tidur yang cukup. Begitu juga dalam gangguan jiwa, ada keadaan yang gak biasa seperti kebingungan yang bisa diatasi hanya dengan menenangkan diri selama beberapa jam. Terus ada lagi nih, sakit kanker stadium akhir yang secara kedokteran gak bisa tertolong lagi atau gak bisa disembuhin. Ada juga gangguan jiwa yang parah dan gak tertangani sehingga penderitanya harus menjadi penghuni tetap rumah sakit jiwa. Artinya, gangguan jiwa ini mengenal garis proses yang disebut dengan kontinum, yang berarti keadaan antara taraf satu dengan taraf berikutnya itu tidak tampak jelas. Dalam fora ilmiah, pengertian gangguan jiwa itu bervariasi. Gak ada tingkah laku yang abnormal selama masyarakat mau menerima. Artinya, gak ada masyarakat yang sakit karena ukuran sehat ada pada masyarakat itu sendiri. Contohnya suku bangsa lain, ketika ada di antara mereka yang dipermalukan di muka umum, masalahnya diselesaikan dengan salah satu atau dua-duanya dari mereka melepas nyawa. Kita gak bisa menyalahkan pandangan hidup mereka karena itulah yang disebut baik oleh suku atau budaya mereka. Pandangan ini dikenal dengan relativitas budaya di mana mereka menolak adanya penilaian dan pemikiran membandingkan antara budaya satu dengan budaya lain. Pandangan ini menyatakan bahwa perilaku abnormal adalah perilaku yang maladaptif ketika individu berada dalam kondisi atau situasi yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri dengan baik. Mengenai masalah penyesuaian diri, Mary Johada, seorang pelopor gerakan kesehatan mental, menegaskan lagi dengan menyebutnya sebagai penyesuaian diri yang aktif. Norma-norma numerik yang didasarkan pada prosedur statistik bisa dijadikan landasan bagi pengelompokan perilaku. Ada yang paling sering terjadi, rata-rata terjadi, dan sesekali terjadi. Maka yang rata-rata itu menunjukkan orang-orang yang tergolong normal, sedangkan yang sangat sering terjadi atau yang sangat jarang terjadi itu menunjukkan orang-orang yang abnormal. Sangat penting bagi kita untuk memahami pengertian yang salah tapi populer dalam masyarakat yang luas. Beberapa pengertian yang salah dan sering ditemukan di masyarakat. Sering diberitakan di media massa kalau perilaku abnormal diilustrasikan sebagai pembunuhan yang kejam, pelecehan seksual yang biadab, bunuh diri yang dramatis, atau tindakan-tindakan lain yang menyimpang norma-norma sosial. Pada kenyataannya, ada tipe-tipe perilaku abnormal yang benar-benar patologis, ada juga yang hanya berupa ketidakmampuan menangani konflik secara efektif. Pada kenyataannya, susah buat bedain orang yang normal dengan orang yang abnormal, kecuali kasusnya ekstrim. Pada umumnya, orang itu ada dalam keadaan secara moderat menyesuaikan diri. Artinya, ada sebagian kecil yang menderita sakit dan harus dirawat di RSC, dan sebagian kecil lainnya itu bahagia dan hidup dengan kepuasan. Jadi, antara menderita dengan bahagia ini kontinum atau nggak bisa dibedain.
Iya sih, faktor genetik itu memainkan peran sebagai kecenderungan bagi perkembangan gangguan skizofrenia atau gangguan mental lainnya. Tapi bukan berarti orang yang punya kecenderungan secara genetik itu akan selalu sakit, karena kecenderungan itu akan menjadi kenyataan apabila situasi lingkungannya juga mendukung. Sebaliknya, orang yang gak punya kecenderungan secara genetis bisa jadi dia mengalami gangguan mental kalau dalam hidupnya itu mengalami tekanan dan situasi lingkungannya juga gak mendukung untuk sehat. Banyak tuh orang yang menganggap kalau orang jenius dalam ilmu dan seni itu kayak punya kecenderungan sakit mental. Nyatanya, studi eksperimental sama sekali nggak ada bukti tentang anggapan itu. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Judah pada tahun 1949 terhadap 294 orang yang tergolong orang-orang teristimewa dalam bidang seni dan ilmu. Peneliti menyatakan bahwa nggak ada bukti yang menunjang asumsi bahwa orang-orang yang intelektualitas tinggi berkorelasi positif dengan abnormalitas psikis. Ya, emang ada beberapa kasus yang sering diekspos secara besar-besaran atau dibesar-besarkan, seperti kasus pelukis Van Gogh yang skizofrenia atau kasusnya Montesquieu yang paranoid. Tapi itu kan hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya ada. Kalau para jenius itu memiliki gangguan jiwa, sama aja dong kayak olahragawan yang berhasil tapi dia punya sakit influenza. Akibatnya, penderita yang telah berhasil menyelesaikan perawatan di rumah sakit atau mereka yang pernah mengalami gangguan mental dipandang sebagai orang yang gak stabil dan setiap saat mereka bisa membahayakan diri mereka atau orang lain. Sebenarnya sama kayak sakit fisik, gangguan mental juga bisa disembuhin. Hanya saja tingkat kesembuhannya bergantung pada benar tidaknya tindakan penyembuhan yang dilakukan dan tingkat keparahan gangguan mental itu sendiri. Banyak tuh orang yang datang ke dokter gigi buat berobat tanpa rasa malu. Tapi beda sama orang yang punya gangguan jiwa atau mereka yang punya masalah kejiwaan, namun belum tentu tergolong sakit saat mereka datang ke psikolog atau psikiater. Bagi mereka, meminta konsultasi ke psikolog atau psikiater itu kayak aib besar. Mereka menganggap kalau sakit mental itu kutukan karena dosa atau amoralitas yang telah dilakukan. Nyatanya gangguan mental itu nggak ada hubungannya sama amoralitas. Nah, miskonsepsi atau kesalahartian di masyarakat tentang gangguan jiwa atau perilaku abnormal itu menjadi penghalang besar bagi usaha penyembuhan maupun pencegahan gangguan jiwa. Misalnya, karena gangguan ini dipersepsikan sebagai gejala yang memalukan, maka ketika ada gejala awal gangguan jiwa, orang-orang tuh jadi nggak mau datang ke psikolog atau psikiater. Nah, secara otomatis penanganannya kan jadi terlambat. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.